Bruk, tubuh Anga luruh ke bawah di balik pintu kamar Aditya. Tangisnya pecah tanpa malu lagi kalau ada yang melihatnya. Hiks, hiks, apa ini akhir sari segalanya? Baru saja Anga merajut hidupnya kembali setelah hancur ditinggal orang-orang terkasihnya. Kebahagiaan yang baru saja alami selama 4 bulan ini, kini sudah berakhir. Semua itu ternyata hanya semu. Apa yang harus aku lakukan? Anga menatap tiket kereta yang ada di tangannya. Kehadirannya tidak diinginkan di keluarga darah biru itu. Tapi, apa dia harus pergi tanpa menunggu Aditya kembali? Tapi kalau Anga pergi sekarang, kemana dia harus pergi? Dia tidak punya siapa-siapa, rumah juga tak ada, harus kemana dia sekarang? Anga mengusap perutnya yang mulai terasa keras itu. Kita harus kemana sayang? Apa kita harus pergi dari ayah? Sudah cukup putraku mengambil tanggung jawab kedua orang tuamu dan kakakmu. Biarkan dia terbebas dari beban tanggung jawab itu. Rasanya 4 bulan sudah cukup untuk membalas kebaikan kakakmu pada Aditya. Tolonglah Kenanga. Apa benar kalau aku ini hanya beban untuk kamu mas? Apa itu juga menjadi salah satu alasan kenapa kamu nggak pernah mengungkapkan perasaan kamu dan justru mau menuruti permintaan ibu untuk menikah lagi? Padahal tadi malam kamu bilang kalau ibu sudah mau menerimaku. Apa ini alasannya? Apa ibu mau menerimaku asalkan kamu juga menikahi Gendis? Tapi kenapa ibu mertuanya justru menyuruhnya untuk pergi sekarang juga? Entah Aditya terlibat dalam rencana ini atau tidak, tapi Anga sudah tak punya waktu lagi untuk tetap di sana. Bahkan tiket untuk dia pulang pun sudah disiapkan oleh Rahayu. Anga beranjak dari pintu, dia segera mengeluarkan baju dan barang milik Aditya yang masih berada di dalam koper. Anga memang sengaja tidak mengeluarkan semua baju milik mereka berdua karena perasaan Anga mengatakan jika dia tidak akan lama di sana. Tapi ternyata benar. Baru kemarin dia datang ke tanah kelahiran suaminya, dan sekarang sudah terusir. Dengan air mata yang tak kunjung berhenti, Anga lekas mengemas semua barangnya. Termasuk skincare yang sempat ia keluarkan tadi malam. Dia akan membawa koper milik Aditya itu sebagai tempat untuk baju-bajunya. Di atas sebuah kertas putih, Anga menggoreskan tinta di atasnya. Menulis sebuah pesan yang akan dia tinggalkan untuk Aditya. Bukannya dia bodoh karena bisa saja dia mengirim pesan, tapi Anga tidak mau kalau pilihannya untuk melepaskan Aditya dihambat oleh Aditya sendiri karena Anga yakin kalau Aditya pasti tidak akan mengizinkannya pergi. Tapi, setelah Anga pikir dengan matang, memang sebaiknya dia pergi dari kehidupan Aditya. Sudah waktunya dia melepaskan diri dari euforia sesaat karena kebaikan seorang Aditya. Anga menghapus air matanya yang tadi sempat terjatuh beberapa tetes di atas kertasnya. Kini dia melirik ke arah gantungan baju yang terletak di sudut ruangan. Di sana masih ada baju milik Aditya yang tadi pria itu pakai untuk sarapan sebelum pergi menemui Gendis. Diraihnya baju yang masih memancarkan aroma segar dari parfum Aditya yang teramat sangat Anga sukai. Hiks, hiks, Anga memeluk baju itu dengan erat. Kenapa semuanya jadi kayak gini mas? Apa kita memang benar-benar nggak bisa bersatu? Apa cinta yang aku punya aja nggak cukup mas? Hiks, hiks, aku mencintaimu mas. Sungguh mencintaimu? Anga memeluk baju Aditya dengan erat. Tapi maaf, aku nggak mau terus menjadi beban buat kamu. Aku harus pergi membawa anak kita. Semoga kamu bahagia dengan pilihan ibumu. Anga mengembalikan baju Aditya di tempat semula. Sebenarnya dia ingin sekali membawa baju itu pergi bersamanya, tapi dia tidak ingin bayangan Aditya selalu muncul di pelupuk matanya, karena yang harus Anga lakukan setelah ini adalah belajar melupakan Aditya. Anga menyeret kopernya keluar dari kamar. Membawa beberapa potong bajunya untuk kembali ke Jakarta seorang diri. Sudah siap, Dek, memang benar keputusan Anga, baru saja dia keluar dari kamar, tapi ibu mertuanya ternyata sudah menunggunya di depan pintu dengan tak sabaran ingin segera melihat Anga pergi dari sana. Sudah Bu, Anga tak akan bisa lagi menyembunyikan wajahnya yang sembab. Bagus, cepat sedikit sebelum Aditya pulang. Ibu ndak mau kalau sampai kamu mengurungkan niat untuk pergi dari sini saat Aditya kembali. Baik Bu, Anga pamit ya. Anga mengulurkan tangannya pada Rahayu. Kali ini, Rahayu tak menolak uluran tangan Anga. Diciumnya tangan ibu mertuanya itu. Tes, tak sengaja Anga menjatuhkan setitik air mata di punggung Rahayu. Maaf Bu, ucap Anga lalu membersihkan tangan ibu mertuanya dari air matanya. Sebelum Anga pergi, bolehkah Anga memeluk ibu? Pinta Anga dengan penuh harap. Matanya yang basah itu terus menatap Rahayu dengan dalam. Tak adanya jawaban membuat Anga langsung bergerak menekuk ibu mertuanya meski tanpa adanya persetujuan.
Dengan sekuat tenaga Anga menahan agar tangisannya tak pecah di bahu Rahayu, tapi rasanya tetap tidak bisa. Saat Mas Adit cerita kalau masih punya ibu, Anga senang sekali Bu, karena Anga akan kembali punya sosok ibu setelah bertahun-tahun Anga kehilangan sosok ibu, tubuh Anga sudah bergetar dengan hebat dalam pelukan Rahayu. Ternyata takdir Anga bukan untuk menjadi anak ibu. Tapi nggak apa-apa Bu, terima kasih banyak karena 2 hari ini sudah mengizinkan Anga tinggal di sini. Anga juga berterima kasih karena selama 4 bulan ini sempat menjadi menantu ibu, Anga masih berbisik di telinga Rahayu. Anga minta maaf kalau Anga membuat keributan di sini. Anga juga sudah membuat ibu dan Mas Adit selalu berdebat. Tapi kalau boleh, doakan Anga ya Bu, biar kelak Anga bisa jadi ibu yang berhasil mendidik anak-anaknya, seperti ibu yang berhasil mendidik Mas Adit. Karena ibu, Mas Adit bisa jadi pria yang begitu baik dan bertanggung jawab. Anga mengurai pelukannya, mencoba tersenyum meski hati dan jiwanya terluka saat ini. Anga pergi dulu Bu. Kemudian Anga menoleh kepada 2 kakak iparnya yang juga ada di sana. Entah untuk Wulan saat ini ada di mana. Anga tak melihatnya lagi setelah sarapan tadi pagi. Tapi Anga bisa melihat kedua kakak iparnya itu berusaha untuk memahami air mata mereka. Apa yang mereka lakukan itu justru membuat Anga semakin sedih. Anga merasa punya kakak perempuan di sini. Mereka menyebut baik kedatangan Anga di sana walau hanya 2 hari ini. Mbak, Anga pamit ya. Makasih karena Mbak Sekar dan Mbak Ajeng sudah menerima Anga dengan baik, dan tolong titip ini untuk Mas Adit ya Mbak. Anga menyerahkan kertas berisi beberapa baris kalimat yang tadi ia tulis untuk Aditya. Dia memang sengaja menitipkan surat itu pada mereka karena Anga takut kalau surat itu ia tinggal di kamar dan lebih dulu ditemukan ibu mertuanya. Bukannya diberikan pada Aditya tapi justru dibuang. Kamu hati-hati ya Anga. Maafkan Mbak, Sekar menerima surat itu lalu memeluk adik iparnya. Iya Mbak, Anga pamit, mana surat itu Sekar, berikan pada ibu. Rahayu menatap surat dari Anga yang masih dipegang oleh Sekar. Boten Bu, surat ini untuk Adit. Kamu berani melawan ibu, mana berikan. Sret, Rahayu langsung merebut surat itu dari Sekar. Dia ingin tahu apa yang ditulis wanita itu untuk Aditya. Ibu keterlaluan, desis Ajeng. Dia kecewa dengan sikap ibunya. Tapi dia merasa bersalah pada Anga karena dia tidak bisa berbuat apapun untuk membela atau melindungi Anga. Setelah Aditya pulang nanti, entah apa yang akan dilakukan adiknya nanti kalau tahu istrinya sudah tidak ada karena diusir oleh ibunya. Diam kalian, ibu ndak butuh pendapat kalian sama sekali. Setelah itu Rahayu melenggang pergi dari sana, meninggalkan Sekar dan Ajeng yang masih meratapi kepergian Anga tanpa rasa bersalah sama sekali. Gimana ini Mbak? Kasihan sekali Anga, Mbak juga ndak tahu Jeng. Tapi sebenarnya Aditya pergi kemana sih? Sekar kesal karena di saat ini Aditya tidak ada di rumah. Ajeng juga ndak tahu Mbak. Entah ibu menyuruh Adit kemana. Ibu pasti sengaja membuat Aditya keluar supaya bisa mengusir Anga, tebak Ajeng. Kamu benar Jeng. Gimana kalau kita hubungi Aditya aja? Tapi nanti kalau ibu marah gimana Mbak? Kamu tenang aja kalau masalah itu. Keduanya akhirnya sepakat untuk menghubungi Aditya. Mungkin dengan cara itu, Aditya bisa mencari Anga dan mencegah kepergiannya. Meski mereka juga harus bersiap kalau akan terjadi keributan besar antara Aditya dan ibu mereka. Anga menyeret kopernya menuju keluar. Dari rumah besar itu, menuju ke gerbang saja terlihat begitu jauh di mata Anga. Apalagi saat ini matahari sudah beranjak tinggi di atas kepala Anga. Rasanya untuk berjalan jauh begitu berat bagi Anga. Anga berharap dalam hatinya kalau ibu mertuanya berubah pikiran dan menahan kepergiannya. Tapi nyatanya semua itu tak akan mungkin. Mbak Anga menoleh ke belakang Karen Mbok Pinem berlari tergopoh-gopoh mengejarnya. Iya Mbok, ada apa? Mbak mau pergi kemana? Apa ndak nunggu Mas Adit dulu tuh? Jangan dengarkan omongan si Bu. Nggak apa-apa Mbok, Anga harus pergi sekarang. Soalnya nanti ketinggalan kereta. Soal Mas Adit, biar nanti ibu yang menjelaskan, Anga mencoba baik-baik saja. Ya Allah, sing sabar Yanduk, Cah Ayu. Iya Mbok, Anga pergi dulu. Hati-hati di jalan Yanduk. Bawa ini, Simbok siapkan minuman sama kue buat kamu di jalan. Mbok Pinem memberikan plastik berisi makanan untuk Anga. Makasih banyak ya Mbok. Iya Mbak. Mbok Pinem menatap iba pada Anga. Dia tak kuasa menahan air matanya karena melihat nasib Anga yang disia-siakan ibu mertuanya. Aditya keluar dari kafe itu dengan wajah cerahnya. Akhirnya masalahnya telah selesai. Dia sudah melakukan apa yang ibunya minta agar pernikahannya dengan Anga mendapatkan restu. Dia teringat ucapan ibunya tadi malam yang membuatnya begitu bahagia. Baiklah kalau kamu memang mencintainya,
tapi ibu punya syarat. Apa bu? Apa Aditya bisa bilang kalau ibu sudah bisa menerima Anga dan mau merestui pernikahan kami? Iya, tapi dengar dulu apa yang ibu minta. Apa bu? Asal jangan yang aneh-aneh, pasti akan Aditya lakukan. Syaratnya adalah, kamu besok harus menemui Gendis. Minta maaflah sama dia atas gagalnya acara kemarin. Syukur-syukur kamu mau datang ke hadapan kedua orang tua Gendis dan meminta maaf secara langsung sama mereka. Baiklah bu, kalau itu Aditya sanggup. Bagus, nanti ibu akan menghubungi Gendis untuk meminta waktunya. Nggih bu, Aditya sempat takut kalau syarat yang ibunya berikan itu akan memberatkannya atau bahkan menyakiti Anga. Tapi ternyata, ibunya benar-benar telah berubah dan dengan mudah memberikan syarat seperti itu saja. Tadi, Aditya juga sudah bicara secara langsung dengan Gendis. Tanggapan wanita itu pun begitu terbuka, tidak begitu rumit atau yang selebihnya. FLASHBACK on. Aditya menyisir ke seluruh penjuru kafe untuk mencari sosok wanita yang dulu menjadi temannya dari kecil. Meski usia Gendis berada 3 tahun di bawahnya, tapi pertemanan mereka begitu baik. Hingga Aditya saat itu memilih pergi ke Jakarta, sehingga pertemanan mereka terputus. Aditya melihat seseorang melambaikan tangannya dari kejauhan. Dialah Gendis, wanita yang batal menjadi calon istrinya. Wanita dengan tinggi hampir sama dengan Anga. Namun berbeda dengan Anga yang bertubuh sintal, Gendis lebih keramping bahkan terlihat kurus dengan kulitnya yang kuning langsat. Tapi wajah manis Gendis serta lesung pipinya saat dia tersenyum menjadi daya tarik tersendiri bagi pria di luaran sana kecuali Aditya. Bagi Aditya, hanya Anga wanita sempurna di matanya. Tinggi semampai, wajah oval yang dihiasi bibir mungil namun berisi, hidung mancung, mata besar dengan bulu mata lentik, serta kulitnya yang putih bersih. Jangan lupa sesuatu yang membuat Aditya begitu menggilai istrinya selain sifatnya yang penurut dan lemah lembut, yaitu tubuh Anga yang begitu menggoda di matanya. Sebagai seorang pria yang normal, Aditya tak mau munafik dengan menampik semua itu. Maaf membuatmu menunggu. Ndak apa-apa Mas Adit, aku juga baru datang kok. Gendis menunjukkan lesung pipinya pada Aditya. Aditya lantas duduk di hadapan Gendis. Membuat jarak agar tak terlihat begitu dekat dengan lawan jenisnya itu. Apa kabar Mas? Maaf kemarin belum sempat menyapa Mas Adit. Gendis terlihat baik-baik saja saat ini setelah kemarin lamaran untuknya batal. Aku baik Gendis, justru aku yang harus minta maaf soal kemarin. Gendis tampak tersenyum tipis. Keanggunan memang terlihat jelas pada putri keturunan darah biru seperti dirinya. Tidak usah dipikirkan Mas, tapi ngomong-ngomong selamat atas pernikahan kamu ya Mas. Terima kasih Gendis, tapi, kedatanganku kemari, itu memang karena ingin meminta maaf secara langsung sama kamu. Acara kemarin jadi berantakan karena memang aku tidak tahu apa yang direncanakan ibu. Aku juga mau minta maaf sama kedua orang tua kamu secara langsung tapi mungkin aku akan datang ke dalam Cokro Aminoto saja. Aku paham Mas, karena memang hidup kita ini selalu di bawah aturan orang tua kita. Aku juga yakin kalau Mas Adit pasti punya alasan kenapa menikah secara diam-diam. Untuk Bapak dan Ibu memang masih kecewa, tapi lama-lama mereka pasti akan mengerti. Mas Adit tenang saja biar Gendis yang bicara sama mereka. Kamu memang wanita baik Gendis, semoga setelah ini kamu bisa mendapatkan pria yang jauh lebih baik dariku, ucap Aditya dengan tulus. Aditya lega karena semuanya berjalan dengan lancar. Gendis bukan orang yang alot hingga bisa dengan mudah mendapatkan maaf darinya. Terima kasih banyak untuk doanya Mas. Kalau gitu, aku harus pergi Gendis. Sekali lagi aku minta maaf. Tunggu Mas, setidaknya kamu makan dulu sebagai tanda permintaan maaf kamu. Aku sudah memesannya, sebentar lagi pasti datang, pinta Gendis pada Aditya. Baiklah, sebagai tanda permintaan maafku. Tapi aku tidak bisa lama, karena aku ada janji dengan istriku. Hanya sebentar kok Mas, Gendis tersenyum senang karena Aditya bersedia menemaninya di sana. FLASHBACK off. Aditya yakin setelah ini kebahagiaannya akan semakin bertambah kalau ibunya tahu saat ini Anga sedang mengandung cucunya. Bibir Aditya tak ada hentinya untuk menyunggingkan senyumnya. Dia juga tak sabar ingin segera bertemu dengan istri tercintanya. Baru pergi sebentar saja, dia sudah sangat merindukan Anga. Deretetete, halo Mbak, ada apa? Aditya mengangkat panggilan dari Ajeng. Dit, kamu di mana? Cepat pulang, Anga diusir dari rumah sama ibu. Apa?